kita jumpa lagi dalam program renungan. Renungan kita pada hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat dan membaca di dalam kitab Injil Lukas 24 mulai ayat yang ke-13. Sekali lagi, Injil Lukas 24 ayat 13 mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya lompat ke ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kisah ini diceritakan tentang 2 orang yang sedang menuju ke Emmaus. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Siapakah 2 murid ini? Tentunya mereka bukan ke-12 murid Yesus, tetapi mereka adalah murid yang memang percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, selalu beserta dengan Tuhan di setiap Yesus melakukan segala sesuatu. Sehingga Yesus perlu menjelaskan kepada mereka, ya. Tetapi pada umumnya murid-murid Tuhan ataupun orang percaya pada saat itu tidak mengerti mengenai kematian Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu Yesus bangkit, dia belum langsung naik ke sorga, tetapi ada 40 hari sebelum dia naik ke sorga, ada 40 hari kesempatan Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Karena pada umumnya mereka tidak tahu. Mereka bangga dengan Mesias, mereka bangga dengan mujizat Tuhan, mereka bangga dengan kuasa Tuhan, mereka bangga dengan segala apa yang mereka lihat tentang Yesus. Tetapi saat Yesus mati di atas kayu salib, seolah-olah dalam pikiran mereka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus tidak melakukan apa-apa. Tetapi di sini kita melihat ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa, kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada umumnya tentang dirinya, bahwa Mesias harus menderita. Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa, Mazmur, sampai kitab nabi-nabi. Yesus perlu jelaskan itu. Yesus melawat murid-murid dengan cara yang begitu unik. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pengharapan, tetapi tidak lupa, dan ini sangat penting, bahwa harus menerangkan firman Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid, supaya firman ini menjadi pegangan, firman ini menjadi dasar. Firman ini akan mengokohkan iman mereka. Oleh sebab itu, Yesus menjelaskan kepada murid-murid secara detail, mulai dari kitab Musa,
menceritakan tentang dirinya. Karena mungkin juga, saudara-saudara, Yesus pernah berkata dalam kitab Yohanes bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Tapi murid-murid tidak pernah membahas itu. Nah, oleh sebab itu di sini Yesus punya kesempatan. Secara detail, Yesus jelaskan tentang dirinya. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, satu saat Yesus melawat kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat jasmani. Tetapi di sini kita melihat Yesus juga melawat murid-murid dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di saat-saat seperti ini, saudara-saudara yang kekasih, kita perlu pencerahan dari Tuhan. Kita perlu pencerahan dari firman Tuhan yang adalah kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Mari kita minta firman akan melawat kita. Mari kita minta firman menjadi satu dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, tapi kita memiliki pengharapan. Nah, murid-murid ini, saudara-saudara, di saat mereka tidak memiliki pengharapan, Yesus lawat mereka dengan firman supaya mereka tidak akan tersesat, supaya mereka tahu bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan digenapi di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan firman Tuhan. Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami, Engkau yang terhebat dalam kehidupan kami. Lawatlah umat-Mu, lawatlah kami, hamba-hamba Tuhan juga. Perlu lawatan Tuhan, perlu penyegaran dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami memiliki dasar yang kokoh, kami memiliki firman yang kokoh. Firman itu akan memberikan kami kekuatan, pencerahan di akhir zaman ini ya Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu sedang terjadi. Banyak ancaman, banyak bencana. Virus-virus sedang bermunculan. Tetapi kami mau berlindung dalam firman-Mu Tuhan. Firman adalah kekuatan. Engkau berkata dunia ini akan lenyap, tetapi firman itu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian. Berkati umat-Mu yang mendengar program ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.